Assalamualaikum. Halo, ini dengan Pak Dava ya? Waalaikumsalam. Iya benar, ini dengan siapa ya? Oh, ini dengan Pak Beni. Kebetulan saya tertarik dengan rumah Bapak yang Bapak jual di daerah Jeruk Purut nih. Oh iya, gimana tuh? Gimana tuh? Jadi gini Pak, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak untuk membicarakan tentang tanahnya nih. Bisa kira-kira bisanya kapan ya Pak? Kebetulan saya kalau hari ini free-nya sore. Gimana ya? Oh gitu Pak. Di mana ya Pak kalau gitu? Kalau gitu langsung datang ke lokasinya aja yang rumah saya jual. Oh gitu Pak. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Dava ya? Oh iya, jangan pagi ini ya? Iya, saya Pak Beni yang ingin beli tanah Bapak. Oh Jadi iya. gimana ya Pak? Iya Pak, di sini saya kebetulan bawa teman saya yang kebetulan pajak. Perkenalkan Pak Beni, saya Isya. Kenalkan keluarga saya Pak Beni. Jadi gimana ya Pak tentang tanahnya? Oh ya Pak Bini, rumah yang saya jual di sini saya jual dengan harga 660 juta dengan luas lahannya sebesar 200 meter persegi dengan harga jualannya per meternya 1.800.000. Kemudian luas bangunannya sebesar 150 meter persegi dengan harga jual per meternya 2 juta. Nah, begini Pak Beni, karena Bapak ingin membeli sebuah rumah, ada yang namanya pajak pembelian bangunan atau PBB. PBB ini adalah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau sebuah badan. Oh gitu ya Pak. Sekarang itu gimana ya Bu? Oh ya Pak Bini, sebenarnya apa Pak Bini tahu mengenai apa itu pajak pembelian bangunan? Wah, jelas saya kurang tahu nih Pak. Oh ya, kalau gitu saya coba kasih jelaskan mengenai apa itu pajak pembelian bangunan. Jadi, pajak bumi dan bangunan atau yang bisa disebut dengan PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebenaran, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. PBB sendiri jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu objek dan subjek. Objek bisa dibilang sebagai lahannya, sedangkan subjek sebagai bangunan yang memanfaatkan lahannya. Objeknya sendiri meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Dan subjeknya meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, kolam renang, dan jalan tol. Selain itu, tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Yang bukan objek pajak bumi dan bangunan dikelompokkan berdasarkan pergunaannya. Yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan. Contohnya seperti di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Contohnya seperti hutan alam dan taman nasional. Yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional. Contohnya seperti konsulat atau kedutaan. PBB sendiri juga memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan, yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan sendiri juga mempunyai dasar pengenaan atas pungutan yang dapat disebut sebagai nilai jual objek pajak atau NJOP. Dan NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Setiap daerah memiliki NJOP yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Yang kedua, letaknya. Yang ketiga, rekayasa. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, pemanfaatan. Dan yang terakhir, peruntukan. Oh begitu ya Pak. Jadi untuk hitungannya gimana ya Pak? Untuk hitungannya bisa dijalankan oleh Bu Ais yang masih tentang Nah, jadi Pak Beni, untuk menghitung PBB ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau bisa dikatakan sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP merupakan suatu dasar dari PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. NJKP memiliki ketentuan persentase yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang penyesuaian besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Disebutkan bahwa untuk perkebunan, pertambangan, dan kehutanan ditetapkan sebesar 40%. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP.
yaitu sebesar 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar rupiah, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Selain itu, perlu diperhatikan perbedaan NJOP TKP antar daerah yang berbeda-beda untuk mendapatkan nilai yang akurat. Yang terakhir yaitu menghitung pajak bumi dan bangunan dengan rumus PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Nah, kita kan sudah tahu bahwa NJOP dari rumah ini adalah 660 juta rupiah. Dan dari NJOP ini bisa kita kurangi dengan NJOP TKP yaitu sebesar 12 juta rupiah untuk mendapatkan NJOP KP. Dari NJOP KP ini kita bisa mendapatkan NJKP dengan memalikan NJOP KP dengan tarifnya yaitu 20%. Lalu kita mendapatkan NJKP sebesar 129.600.000 rupiah. Setelah itu, kita baru bisa mendapatkan besar PBB-nya yaitu dengan mengalihkan NJKP dengan tarif sebesar 0,5%. Jadi, untuk pajak yang Bapak bayar pada saat waktu pembayaran pajak yaitu Rp648.000 per tahun. Oh begitu tentang perhitungannya ya Bu. Kalau gitu untuk sekarang minta deal ya Pak. Deal ya Pak. Tahu nggak sih? Kan kita jadi karyawan nih. Setiap tahunnya kita harus bayar pajak loh. Saya pernah dengar itu sih. Kita nggak ngerti maksudnya apa. Kamu jelasin? Boleh dong. Sini aku jelasin. Jadi, yang dimaksud dengan pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, penghasilan yang dimaksud yaitu keuntungan usaha, gaji, honor, hadiah, dan yang lainnya. PPh 21 merupakan objek yang harus dibayarkan oleh pembayar PPh atau disebut wajib pajak PPh 21. Orang wajib pajak PPh 21 yang dimaksud adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Oh gitu. Terus gimana tuh cara ngitungnya? Gampang banget dong. Sini aku ajarin caranya. Nah, sebagai contoh, kamu memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Jika dikali dengan 12 bulan, kamu memiliki penghasilan 60 juta per tahun. Menurut pasal 17 UU HPP, seorang yang memiliki penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Oh iya, kamu udah nikah belum nih? Udah sih. Emang kenapa? Nah, menurut PMK 101/2016, ada beberapa situasi di mana terjadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, salah satunya jika kamu sudah kawin. Maka kamu akan mendapatkan PTKP sebesar 4.500.000 dan PTKP orang pribadi sebesar 54 juta. Kok jadi bingung deh? Itu jadi gimana hitungan akhirnya? Hal yang pertama kamu harus lakukan adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dengan mengurangkan penghasilan neto dengan PTKP. Berarti 60 juta dikurang dalam kurung 54 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 1.500.000. Kemudian hasil PKP tadi dikalikan dengan tarif pajak yaitu 5%. Maka kamu harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp75.000. Oh gitu. Oke, aku paham sekarang. Kasih ya. Nah, udah ngerti kan? Yuk balik kantor. Udah jam makannya udah mau habis nih.